Halo teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kisah Perang Padri. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1836 dan kembalinya kendali Belanda di Jawa, Belanda mengalihkan fokus untuk menaklukkan kaum Padri di Sumatera Barat. Langkah ini dipicu oleh keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Minangkabau yang kaya akan perkebunan kopi, sebuah komoditas penting di pasar Eropa pada abad ke-19. Belanda yang ingin memonopoli perdagangan kopi, melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang Pandai Sikat, pusat produksi mesiu dan senjata api milik kaum Padri. Kemudian untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Pada awal Agustus tahun 1831, Lintau berhasil ditaklukkan dan menjadikan Luhak tanah datar berada dalam kendali Belanda. Namun Tuanku Lintau masih tetap melakukan perlawanan dari kawasan Luhak Limopulua. Sementara ketika Letnan Kolonel Elot melakukan berbagai serangan terhadap kaum Padri antara tahun 1831-1832, ia memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Prawirodirjo, salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah membelat dan berdinas pada pemerintah Hindia Belanda setelah usai perang di Jawa. Pada Juli tahun 1832, dari Batavia dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand Paine Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian peperangan. Luhak Limopulua telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau. Kemudian kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu di Kaman. Tetapi seluruh kekuatan kaum Padri di Luhak Agam juga dapat ditaklukkan Belanda setelah jatuhnya Kamang pada akhir tahun 1832. Sehingga kembali kaum Padri terpaksa mundur dari kawasan Luhak dan bertahan di Bonjol. Selanjutnya pasukan Belanda mulai melakukan penyisiran pada beberapa kawasan yang masih menjadi basis kaum Padri. Pada Januari tahun 1833, pasukan Belanda membangun kubu pertahanan di Padang Matinggi. Tetapi sebelum mereka dapat memperkuat posisi, kubu pertahanan tersebut diserang oleh kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Rau yang mengakibatkan banyak korban di pihak Belanda. Namun dalam pertempuran di Air Bangis, pada 29 Januari tahun 1833, Tuanku Rau menderita luka berat akibat dihujani peluru. Kemudian beliau dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Rau menemui ajalnya. Diduga jenazahnya kemudian dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Konsolidasi kaum adat dan kaum Padri tahun 1833. Sejak tahun 1833, mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Pada 11 Januari tahun 1833 beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak. Membuat keadaan menjadi kacau, disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa, serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tunggul Alam Bagagar, yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sebagai regen tanah datar, ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elot pada tanggal 2 Mei tahun 1833 di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan dan diasingkan ke Batavia. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut plakat panjang berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch pada 23 Agustus tahun 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera, Mayor Jenderal Ries dan Letnan Kolonel Elot untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol, pusat komando pasukan Padri. Tetapi Van den Bosch bersikeras untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol paling lambat 10 September tahun 1833. Kedua opsir tersebut meminta penangguhan 6 hari, sehingga jatuhnya Bonjol diharapkan pada tanggal 16 September tahun 1833.
Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padre berhasil memperlambat gerak serangan Belanda ke Benteng Bonjol. Bahkan dalam beberapa perlawanan, hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam beserta perbekalannya dapat dirampas. Pasukan Belanda hanya dapat membawa senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badannya. Sehingga pada 21 September tahun 1833, sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Jan Chr. Tinbout, Van den Bosch membuat laporan bahwa penyerangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan untuk konsolidasi guna penyerangan selanjutnya. Selama tahun 1834, Belanda memfokuskan pada pembuatan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol dengan mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas pasukannya dalam menaklukkan Bonjol. Selain itu, pihak Belanda juga terus berusaha menanamkan pengaruhnya pada beberapa kawasan yang dekat dengan kubu pertahanannya. Pada 16 April tahun 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada 21 April tahun 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Baur yang memecah pasukannya menuju Masan menjadi dua bagian yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban. Pada 23 April tahun 1835 gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai tepi Batang Gantiang, kemudian menyeberanginya dan berkumpul di Batu Sari. Dari sini, hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh kaum Padre. Sesampainya di Sipisang, pecah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan kaum Padre. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti, sampai banyak korban di kedua belah pihak. Akhirnya dengan kekuatan yang jauh tak sebanding, pasukan kaum Padre terpaksa mundur ke hutan-hutan sekitarnya. Jatuhnya daerah Sipisang ini meningkatkan moralitas pasukan Belanda. Kemudian daerah ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sambil menunggu pembuatan jembatan menuju Bonjol. Walau pergerakan laju pasukan Belanda menuju Bonjol masih sangat lamban. Hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah lembah Alahan Panjan. Sebagai benteng terdepan dari Alahan Panjan adalah daerah Padang Lawas yang secara penuh masih dikuasai oleh kaum Padre. Namun pada 8 Juni tahun 1835 pasukan Belanda berhasil menguasai daerah ini. Selanjutnya pada 11 Juni tahun 1835 pasukan Belanda kembali bergerak menuju sebelah timur Batang Alahan Panjan dan membuat kubu pertahanan di sana. Sementara pasukan kaum Padre tetap bersiaga di seberangnya. Pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak kira-kira hanya 250 langkah pada tengah malam tanggal 16 Juni tahun 1835. Kemudian mereka mencoba membuat kubu pertahanan. Selanjutnya dengan menggunakan howitzer, mortir dan meriam, pasukan Belanda menembaki benteng Bonjol. Namun kaum Padre tidak tinggal diam dengan menembakkan meriam pula dari Bukit Tajadi. Sehingga dengan posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda banyak menjadi korban. Pada tanggal 17 Juni tahun 1835 kembali datang bantuan tambahan pasukan sebanyak 2.000 orang yang dikirim oleh Residen Prancis di Padang, dan pada tanggal 21 Juni tahun 1835, dengan kekuatan yang besar pasukan Belanda memulai gerakan maju menuju sasaran akhir yaitu Benteng Bonjol di Bukit Tajadi. Benteng Bonjol. Benteng Bonjol terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, dikenal dengan nama Bukit Tajadi. Tidak begitu jauh dari benteng ini, mengalir Batang Alahan Panjang, sebuah sungai di tengah lembah dengan aliran yang deras, berliku-liku dari utara ke selatan. Benteng ini berbentuk segi 4 panjang, 3 sisinya dikelilingi oleh dinding pertahanan 2 lapis, setinggi kurang lebih 3 meter. Di antara kedua lapis dinding dibuat parit yang dalam dengan lebar 4 meter. Keadaan inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padre untuk membangun kubu pertahanan yang strategis, sekaligus menjadi markas utama Tuanku Imam Bonjol. Pengepungan Bonjol tahun 1835 sampai tahun 1837. Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padre. Blokade yang dilakukan ini ternyata tidak efektif, karena justru kubu-kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh pasukan kaum Padre secara gerilya. Maka pada pertengahan Agustus tahun 1835 penyerangan
mulai dilakukan terhadap kubu-kubu pertahanan kaum Padri yang berada di Bukit Tajadi. Dan pasukan Bugis ini berada pada bagian depan pasukan Belanda dalam merebut satu persatu kubu-kubu pertahanan strategis kaum Padri yang berada di sekitar Bukit Tajadi. Awal September tahun 1835, pasukan Belanda belum berhasil menguasai Bukit Tajadi. Malah pada tanggal 5 September tahun 1835, kaum Padri keluar dari kubu pertahanannya menyerbu keluar benteng menghancurkan kubu-kubu pertahanan Belanda yang dibuat sekitar Bukit Tajadi. Setelah serangan tersebut, pada tanggal 9 September tahun 1835, pasukan Belanda mencoba menyerang dari arah Lohak Limopulua dan Padang Bubus. Tetapi hasilnya gagal, bahkan banyak menyebabkan kerugian pada pasukan Belanda. Blokade yang berlarut-larut dan keberanian kaum Padri membangkitkan semangat keberanian rakyat sekitarnya untuk memberontak dan menyerang pasukan Belanda. Sehingga pada tanggal 11 Desember tahun 1835 rakyat Simpang dan Alahan Mati mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Namun setelah datang bantuan dari serdadu-serdadu Madura yang berdinas pada pasukan Belanda, perlawanan ini dapat diatasi. Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember tahun 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol sebagai usaha terakhir untuk penaklukan Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi, kaum Padri kembali berhasil memporak-porandakan musuh, sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa di masing-masing pihak. Kegagalan penaklukan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang waktu itu telah dipegang oleh Dominico Jacques de Gerens. Kemudian pada awal tahun 1837 mengirimkan seorang panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Kocius untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke benteng Bonjol untuk kesekian kalinya. Kocius merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang memiliki keahlian dalam strategi perang benteng stelsel. Selanjutnya Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan 16 Maret 17 Agustus tahun 1837 dipimpin oleh jenderal dan beberapa perwira. Pasukan gabungan ini sebagian besar terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi. Termasuk di dalamnya, Sumenap Syahul Trupan Hironde Begrepen pasukan pembantu Sumenap alias Madura. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda yang tiba pada 20 Juli tahun 1837 dengan kapal Pearl di Padang. Sejumlah orang Eropa dan Sapois, serdadu dari Afrika yang berdinas dalam tentara Belanda, direkrut dari Ghana dan Mali. Terdiri dari 1 sergen, 4 korporals, dan 112 flankeers, serta dipimpin oleh Kapiten Simningi. Serangan yang bergelombang serta bertubi-tubi dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar. Selama kurang lebih 6 bulan lamanya, pada 3 Agustus tahun 1837, dipimpin oleh Letnan Kolonel Mitchell sebagai komandan lapangan terdepan, mulai sedikit demi sedikit menguasai keadaan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1837, Bukit Tajadi jatuh, dan pada 16 Agustus tahun 1837 benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat melarikan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikut setianya terus menuju daerah Marapak. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Tetapi, karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober tahun 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nahali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Pada 23 Januari tahun 1838 Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Pada akhir tahun 1838, beliau dipindahkan ke Ambon. Pada 19 Januari tahun 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lopta, Minahasa, dekat Manado. Dan di daerah inilah,
setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya. Pada 8 November tahun 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi kekecewanya terhadap masyarakat Bonjol yang terpencar dan tidak mau bersatu. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan tahun 2004 di Padang. Meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember tahun 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur. Bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Netherlandica dan wilayah Padang Sebuvenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Pengaruh dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya Benteng Bonjol, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Kemudian sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadi peperangan ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Padri ini mendorong pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional.